Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fahmi Firdaus, NRP 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan mengenai handling request dengan Y2 Framework. Sebelumnya di sini akan saya tunjukkan sedikit mengenai diagram tentang request dan response pada suatu Y2 Framework. Nah, di sini terlihat bahwa ada seorang user. Nah, user tersebut nanti akan memberikan sebuah request kepada sebuah website. Nah, nantinya request tersebut akan masuk kepada website tersebut, dan yang pertama kali akan dilakukan adalah website tersebut akan menjalankan entry script. Nah, di entry script nanti website tersebut akan melakukan load terhadap app config. Nah, selanjutnya akan menjalankan run application. Setelah itu akan masuk ke layer application. Nah, di layer application ini akan ada resolve route, di mana di situ request dari user akan dimasukkan. Kemudian dari request tersebut akan dibuat sebuah controller. Nah, setelah dibuat sebuah controller, barulah masuk ke fase controller. Nah, di fase controller ini akan dilakukan sebuah action berdasarkan role yang sudah dibuat sebelumnya pada fase application. Nah, tapi pada fase controller ini ada yang namanya filter, di mana fungsi filter di sini adalah seperti kondisi. Jadi apabila nanti kondisinya sudah memenuhi, sudah bisa sesuai dengan filternya, maka dia akan bisa langsung masuk ke fase action. Tapi apabila tidak sesuai, akan langsung dikembalikan ke response komponen. Nah, lalu akan ditampilkan kepada user lagi. Nah, apabila telah melewati fase filter tadi, akan masuk ke layer action. Nah, di sini browser akan melakukan load terhadap model. Nah, model sendiri itu akan mengambil data dari database. Kemudian dari model itu akan dilempar atau dirender ke view. Nah, nanti dari view itu baru akan masuk ke response komponen. Nah, jadi yang sebenarnya ketika seseorang membuka website yang pada dasarnya itu menggunakan G2 Framework, prosesnya adalah seperti ini. Jadi tidak serta-merta langsung muncul respon seperti itu. Selanjutnya di sini ada mengenai proses request. Nah, setiap kali aplikasi Y2 itu menerima request, maka sebenarnya akan melalui proses-proses berikut ini. Yang pertama adalah user membuat request ke entry script. Nah, di sini maksudnya ada di web/index.php. Jadi ini adalah istilahnya script yang akan di run pertama kali ketika seseorang atau user itu membuka sebuah website atau melakukan request. Nah, di sini file contohnya yang saya jadikan contoh di sini adalah pada template basic. Nah, di sini biasanya di sini tempatnya di web kemudian index.php. Nah, ini adalah script pertama yang akan dijalankan ketika request dari user masuk. Selanjutnya yang kedua adalah entry script akan memuat konfigurasi atau config.php dan membuat sebuah application instance. Nah, lalu setelah itu aplikasi akan menetapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dibuat sebuah controller instance untuk menangani request dari user tersebut. Lalu baru controller akan membuat sebuah action instance lalu menjalankan filter untuk action tadi. Kemudian proses selanjutnya adalah apabila filter tadi terpenuhi, maka apabila filter tidak dipenuhi, maka action akan dibatalkan, lalu akan langsung masuk atau kembali ke response komponen dan dikembalikan kepada user. Nah, tapi apabila semua filter sudah terpenuhi, maka action akan dijalankan. Nah, action di sini akan memuat data model. Nah, data model ini yang kemungkinan besar akan terhubung dengan tabel di database seperti itu. Setelah itu, action akan merender view dengan menyertakan data model. Jadi, render dari view itu sendiri merupakan perujian dari model yang sudah diolah sebelumnya. Nah, nanti baru hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi yang bernama response. Nah, response inilah yang mengirimkan hasil proses render dari browser ke pengguna. Nah, bentuknya bisa berupa HTML, CSS, atau client side script lainnya seperti itu.
Nah, selanjutnya di sini ada tentang bootstrapping. Nah, bootstrapping itu adalah proses di mana sebuah browser akan mempersiapkan environment. Nah, jadi sebelum aplikasi mulai menerima request itu akan disiapkan beberapa environment seperti itu. Nah, bootstrapping ini pada dasarnya dilakukan ada di dua tempat, yaitu pada entry script dan juga pada aplikasi. Nah, pada entry script ini dua kelas autoloader untuk library yang berbeda didaftarkan. Yang Composer autoloader melalui autoload.php dan y-autoloader melalui file kelas dari y itu sendiri. Nah, contohnya itu di sini ya. Ada autoload.php. Nah, autoload itu dia untuk Composer autoloader. Kemudian yang untuk y-autoloader dia menggunakan kelas dari itu sendiri. Nah, di sini y.php seperti itu. Selanjutnya pada konstruktor dari aplikasi itu beberapa hal akan dikerjakan. Nah, yang pertama akan memanggil y-base application pre-init. Nah, di sini akan melakukan konfigurasi properti penting atau properti yang base property seperti itu. Kemudian akan meregister sebuah error handler, baru akan menginisialisasi aplikasi ke file-file konfigurasi lainnya. Nah, setelah itu baru akan dipanggil init yang akan memanggil bootstrap tadi. Lalu akan mengirimkan file ekstensi manifest dan lain sebagainya. Dan baru akan dilanjutkan dengan proses menjalankan komponen aplikasi atau modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dan aplikasi. Nah, bootstrap ini contohnya itu bisa dilihat di web.php yang ada di app di folder config. Nah, di web.php. Nah, di sini ada contohnya, ada application bootstrap. Nah, dia di sini isinya adalah log seperti itu. Nah, kemudian karena bootstrapping itu dilakukan sebelum menangani sebuah request, jadi bootstrap kan dilakukan sebelum request. Jadi kita harus memastikan bahwa komponen yang penting saja yang akan dimasukkan ke dalam proses bootstrapping ini. Nah, contohnya adalah pada mode production. Maka kita mungkin akan mengenablekan apt cache ya untuk proses bootstrapping itu sendiri. Selanjutnya di sini adalah mengenai routing. Nah, ketika metode application run dipanggil oleh entry script di sini application run dipanggil oleh entry script atau script yang pertama kali, maka dia akan meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing. Jadi baris ini new y/web/application config lalu fungsi run ini dia merupakan sebuah routing dan routing yang pertama kali dijalankan seperti itu. Nah, proses resolve ini ditangani oleh metode request resolve yang akan menghasilkan root yang valid atau root yang tidak valid, lalu bisa juga menghasilkan root tidak ada root seperti itu. Lalu ada juga root yang memiliki kondisi spesial yaitu catch all root. Nah, di mana nanti dengan root ini semua request itu akan diarahkan ke sebuah controller action. Jadi apabila ada banyak request, maka semua request itu tidak peduli apapun akan diarahkan ke satu controller action. Nah, fungsinya di sini biasanya adalah ketika ada maintenance pada sebuah website. Jadi seringkali kita menjumpai bahwa apabila sebuah website milik perusahaan atau website service, ketika dia ada maintenance, pasti apabila kita mencoba mengakses website tersebut akan dialihkan atau dilemparkan kepada sebuah landing page yang memberikan informasi bahwa website tersebut sedang mengalami atau sedang dilakukan maintenance seperti itu. Nah, untuk melakukan root catch all ini bisa kita coba, kita bisa menambahkan langsung di web.php di sini di config web.php. Nah, di sini sudah saya tulis tadi, tinggal saya comment. Nah, menggunakan root catch all, lalu arah atau kemana contour action-nya itu bisa kita tentukan sendiri. Nah, di sini saya coba saya lempar ke site/kontak. Ini juga biasa isi site about atau site login dan lain sebagainya. Di sini yang saya coba adalah site/kontak. Jadi misalkan kita pengen mengakses
home ya, kita coba akses home, maka dia akan dilempar ke kontak. Coba kita ganti ke about dulu biar bagus. Nah, kita coba akses, nah dia akan dilempar ke about. Kita coba akses home, dia dilempar ke about. Kita coba akses kontak, dia dilempar ke about juga. Kita coba akses login, dia juga dilempar ke about. Jadi itulah fungsi dari root special ya. Jadi namanya adalah catch all. Di sini kita akan komen, kita komen dulu agar tidak mengganggu perhatian selanjutnya. Lalu selanjutnya ada tentang request. Nah, request ini direpresentasikan dalam bentuk objek key berupa web request yang di dalamnya biasanya ada informasi seperti parameter dari request itu sendiri, lalu ada HTTP header, kemudian cookies, dan juga lain sebagainya. Lalu parameter dari request ini biasanya dipanggil atau bisa dipanggil dengan metode request get atau request post. Nah, seperti itu. Nanti yang dikembalikan atau responsnya juga berupa $get atau $post. Jadi contohnya seperti ini. Ada y app request get. Nah, ini apabila diisikan ID, maka nanti postnya juga bisa menambahkan ID itu sendiri. Nah, di sini postnya diisi name seperti itu. Selanjutnya juga masih tentang request. Kita juga dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi seperti berikut ini. Jadi request ini memastikan apakah AYAK atau get atau post. Jadi nanti apabila sesuai dengan kondisi satu ini bisa dilempar ke root yang sesuai seperti itu. Kemudian informasi HTTP header dari sebuah request juga dapat diakses melalui properti request header. Contohnya seperti ini. Jadi langsung request header kemudian get sub atau hash user agent dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui user hostname menggunakan user host atau di sini bisa menggunakan user IP. Kita mungkin bisa mencoba untuk ini. Di sini saya sudah membuat sebuah variabel baru, namanya adalah info, di mana info ini dia akan mengambil atau melakukan request terhadap IP yang digunakan oleh user. Nah, kita daftarkan dulu datanya info. Nah, setelah sudah ada fungsi yang digunakan untuk mengambil IP, kita tinggal melemparkan IP tersebut ke view. Nah, di sini view kita akan menampilkan seperti ini. Jadi akan muncul alamat IP Anda adalah nanti sesuai dengan IP yang digunakan. Langsung kita coba saja. Kita ke home terlebih dahulu. Nah, di tampilan ini tidak ada karena yang saya gunakan di sini adalah pada tampilan view. Sebentar, kita coba dulu. Nah, ketika kita ke tampilan view, maka akan ada keterangan alamat IP Anda adalah bla bla bla. Di sini adalah .2.21, maksudnya adalah IP-nya menggunakan IP lokal atau 127.0.0.1 seperti itu. Jadi request-nya yang ada pada controller mahasiswa tadi berhasil didapatkan lalu berhasil dilemparkan atau di render ke view menjadi respons di sini seperti itu. Selanjutnya tentang request URL. Nah, di sini kita dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini ya. Contohnya di sini request URL-nya adalah ada ID 100. Jadi request-nya adalah Jadi request-nya di sini adalah ID ke 100 seperti itu. Nah, di sini juga ada keterangannya URL return produk ID 100, di mana URL tanpa ada info pada hostnya seperti itu dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya mengenai respons. Nah, setelah aplikasi tadi selesai ditangani oleh sebuah request, maka objek i/web/response akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Nah, objek ini berisi informasi seperti HTTP status code, lalu bisa juga HTTP header dan juga body. Nah, untuk menambahkan informasi HTTP header dapat dilakukan dengan cara kita mengedit pada folder web response headers. Contohnya seperti ini.
response header, kita bisa merubah menjadi add apa atau notice, lalu atau kita pengen mengset headers-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ada pada kasus sederhana itu kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan sama sekali pada objek ini. Karena pada Y itu sebenarnya dia sudah membuat objek ini secara otomatis melalui sebuah return value. Jadi kita tidak perlu melakukan perubahan header ini secara manual seperti itu. Selanjutnya di sini ada tentang session dan juga cookies. Nah, pada PHP murni atau PHP yang biasa kita temui, session dan cookie itu biasanya akan diakses atau disimpan melalui variabel global. Nah, biasanya itu adalah ada $_session dan juga ada $_cookie yang umum dijumpai ya. Tapi pada session dan cookie ini dikelola dalam sebuah kelas. Jadi dia itu dapat diakses melalui sebuah variabel. Nah, untuk session itu bisa diakses melalui app, lalu session, dan untuk cookie bisa diakses melalui request cookies, lalu ada juga lewat response, lalu cookies seperti itu. Nah, kemudian di sini ada latihan tentang handling request. Nah, di sini kita diminta untuk membuat tabel statistik di database yang memiliki kolom seperti pada gambar di samping ini. Nah, ini tabel statistik dengan atribut yang sudah ada. Nah, kebetulan saya sudah membuat tabel tersebut. Ini tabel statistik dengan strukturnya juga sama. Ada ID, access time, user IP, user host, path info, dan juga query string. Begitu juga dengan tipe datanya, integer 11, datetime, varchar 20, lalu lainnya varchar 50, sesuai ketentuan yang ada pada keterangan di latihan ini. Selanjutnya di sini kita akan membuat model di aplikasi kita untuk statistik tersebut. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah advanced template ya, bukan di basic, karena untuk latihan ini kita akan menggunakan advanced template. Jadi database ini, tabel tadi ada di database advance. Kita akan berpindah ke project advance kita. Di sini karena sudah tersambung dengan database, kita akan langsung membuat model. Kita akan mengakses key-nya terlebih dahulu di localhost mana kita. Nah, di sini akan saya akses adalah front end-nya. Kenapa? Karena di sini kita akan bermain dengan handling request yang ada pada tampilan front end. Jadi di sini akan saya akses di front end-nya. Ini dashboard key, langsung kita akan membuat sebuah model baru. Tabelnya di sini sesuai pada database, tabel statistik, kemudian kelasnya di generate otomatis statistik dengan S kapital. Nah, perlu diketahui di sini namespace-nya, karena ini akan kita gunakan sebagai request untuk mengambil data yang nantinya bisa jadi case pada sistem, kita akan menggunakan common. Kenapa di sini menggunakan common? Tujuannya adalah agar data pada tabel statistik ini bisa digunakan oleh back-end maupun front-end. Jadi pengambilannya menggunakan front-end, tapi nanti pada database dia tetap bisa digunakan atau modelnya tetap bisa digunakan oleh sisi back-end seperti itu. Jadi tidak perlu dua kali, langsung satu kali, tapi ada di namespace common ini, common/model seperti itu. Langsung lainnya kita biarkan default, lalu kita preview, dan langsung kita generate. Nah, seperti ini. Sudah berhasil generate, bisa kita lihat di sini di common ya tadi, di common lalu model. Nah, di sini ada statistik. Statistik.php. Nah, ini adalah model sesuai dengan yang ada pada database kita tadi. Selanjutnya kita akan menambahkan proses untuk mencatat atau mengambil informasi tentang waktu akses, lalu IP pengguna, lalu ada nama komputer pengguna, dan juga path info, serta query apabila ada ya. Nah, di sini caranya adalah kita hanya perlu menambahkan beberapa potong code pada controllernya. Maaf, pada modelnya. Di sini yang akan kita edit adalah
pada model statistik tadi yang ada di Kamen. Untuk code yang akan kita tambahkan, sebelumnya sudah saya tambahkan di bagian front end, tinggal kita copy saja. Kita copy, kita taruh di Kamen sini. Di sini ada function baru namanya create record. Create record ini dia akan melakukan request untuk mengambil user IP, kemudian mengambil user host, pet info, dan juga query string. Setelah itu dia akan di-save. Jadi fungsi create record ini yang nanti akan kita panggil pada menu view. Nah, karena view hanya untuk tampilan, jadi akan kita lempar ke controllernya. Kita akan melempar ini ke tampilan mana? Kita akan melempar ke tampilan ini. Jadi ini adalah di item. Jadi kita hanya perlu membuka item controller di front end, kita membuka item controller. Nah, di sini item controller. Kita tinggal menambahkan, karena ini hanya di sini hanya tinggal fungsi view dan indeks saja, maka kita juga hanya perlu menambahkan fungsi tadi, metode tadi di dua fungsi itu, di dua action itu. Nah, di sini sudah sempat saya tulis tadi, sudah saya ketik, tinggal saya comment. Ini juga. Jadi hanya ada pada action view dan juga pada action index. Nah, jangan lupa agar kita bisa menggunakan metode ini atau fungsi ini, kita harus menginputnya terlebih dahulu. Nah, dengan cara inputnya mudah, hanya perlu mengetikkan use, lalu kita pilih namespace-nya, common /model, lalu kita pilih nama modelnya, ini statistik seperti itu. Setelah itu kita save. Nah, setelah save ini kita langsung coba, kita buka database-nya terlebih dahulu ya. Di statistik sini dia masih kosong datanya. Ya, masih kosong. Lalu apabila kita reload, karena default-nya adalah tampilan ini ya, jadi kita klik home juga tidak apa-apa. Nah, dia akan masuk ke sini lagi. Nah, sedangkan tadi di halaman ini sudah kita pasangi fungsi atau metode agar dia melakukan request terhadap beberapa data dari si user. Kita lihat ke database-nya, akan kita refresh. Nah, di sini maka akan masuk data dari request yang dilakukan user tadi, yang saya lakukan tadi, yaitu dari access time. Ini adalah pukul saya mengakses websitenya tadi. Lalu di sini ada user IP. Di sini pagar-pagar 1 karena saya menggunakan IP lokal atau 127.0.1 seperti itu. Lalu apabila saya melakukan action view di sini, nah ini juga akan tercatat pada database. Tapi ada perbedaannya karena di sini selain access time dan ID ya, IP-nya pasti tetap sama, tapi di sini pet info-nya dia akan ada keterangannya item/view karena kita mengakses view di sini. Nah, kita di sini mengakses view. Nah, view ini ya. Setelah itu di query string dia akan menampilkan ID sama dengan 2. Nah, karena ID di sini dia nilainya adalah 2 sehingga kita bisa tahu pada tampilan ini query apa saja yang berjalan dan berapa nilainya seperti itu. Jadi apabila kita kembali lalu kita masuk lagi ke sini, maka dia akan melakukan pengambilan data lagi. Nah, ini akan masuk ke item/index lalu item/view. Nah, di sini tidak masuk item/index karena tadi kita hanya merefresh. Jadi dia sudah di situ. Jadi pet infonya tidak terdeteksi. Jadi tapi apabila kita reload yang selanjutnya maka dia akan terdeteksi seperti ini ya. Item/index dan untuk view-nya item/view. Nah, jadi itu adalah cara sederhana untuk mengambil request lalu melemparkan responnya, tapi tidak pada user, tidak pada model view, tapi menyimpannya ke database. Nah, mungkin sekian penjelasan dan praktikum singkat dari saya mengenai handling request. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.